Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga di kesempatan malam hari ini kita kembali dapat duduk dalam majelis yang mulia untuk kembali mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, karya ulama besar dalam mazhab Syafi'iyah, Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kali ini kita kembali melanjutkan bab ke-10 dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bersegera dalam melakukan kebajikan, fil mubadarah fil khairat ilal khairat, yaitu bersegera melakukan kebaikan. Kali ini kita akan melihat lanjutan hadis nomor 91. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas hadis ke-90 yang memerintahkan kita tidak menunda-nunda ketika ada kesempatan untuk melakukan ibadah, melakukan amalan, melakukan sedekah, tidak ditunda-tunda. Kali ini kita lihat hadis ke-91 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas, yaitu pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yauma Uhudin. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengambil pedang pada hari Uhud, yaitu pada saat perang Uhud. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ma'akhadha man yakhudhu minni hadha fabasatu aydiyahum kullu insani minhum yaqulu ana. Kemudian Nabi SAW tanya pada para sahabat ketika itu, siapa yang mau mengambil pedang yang aku pegang ini? Kemudian semua para sahabat itu kemudian mengangkat tangannya, mengatakan, setiap orang ketika itu mengatakan ana, saya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, famay ya'khudhuhu bihaqqihi. Lalu siapa yang berani mengambilnya dengan haknya, yaitu benar-benar dia menunaikan hak-hak akan pedang ini ketika dia nanti diserahkan pedang tersebut pada dirinya. Kemudian ada orang yang bernama Abu Dujanah. Ada Dujanah yang terkenal, Abu Dujanah yang terkenal pemberani. Dia ketika itu mengatakan, ana akhudhuhu bihaqqihi fa akhadahu fa falaqa bihi hamal musyrikin. Kemudian yang namanya Abu Dujanah tadi lalu mengatakan, saya wahai Rasulullah, saya yang nanti mengambil pedang tersebut. Kemudian dia mengatakan, saya berani menunaikan pedang tadi dengan haknya. Benar-benar maksudnya pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lantas dia ambil, lantas dia perangi orang-orang musyrikin dengan penuh semangat. Dia tebas leher-leher orang musyrikin ketika berada di medan perang. Hadis ini dikatakan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Abu Dujana itu nama aslinya Simak
bin Khorosah. Simak bin Khorosah. Kemudian ahjamal qaumu, artinya di sini tadi yang pertama semua mau mengacungkan tangan, saya wahai Rasulullah. Namun ketika Rasul tegaskan lagi, siapa yang mau mengambil senjata ini dengan benar. Kemudian ketika itu yang terjadi pada para sahabat, tawaqqafu fa ahjamal qaumu, di sini maksudnya mereka diam, tidak berani. Kemudian pengertian falaqo bihi, falaqo itu sama seperti kita temukan dalam surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Falaq disebut falaq itu artinya membelah. Syaqqa, ya, falaq itu maknanya syaqqa, yaitu membelah. Hamal musyrikin, yaitu ru'usahum, yaitu membelah leher-leher kepala-kepala orang-orang musyrik. Berarti syaqqa tadi falaq tadi maknanya itu adalah membelah. Jadi surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, Al-Falaq ini berasal dari kata membelah. Karena sholat subuh atau waktu subuh ini membelah yang sebelumnya itu gelap gulita, dibelah kemudian akhirnya jadi terang benderang, jadi terbuka. Makanya falak disebut falak, itu dimaknakan dengan subuh karena waktu subuh itu beralih waktu dari malam yang gelap beralih menjadi terang dengan terbitnya fajar subuh. Nah, itu sedikit pengertian apa yang dibawakan oleh Imam Nawawi. Jadi di sini diberikan kosakata dan juga pengenalan siapa yang namanya Abu Dujana, Simak bin Khorosah. Kemudian beberapa kalimat yang tadi kurang dipahami dijelaskan oleh Imam Nawawi. Ini tanda bahwasanya para jamaah sekalian, Imam Nawawi bukan hanya menyusun beberapa kitab hadis atau beberapa kitab fikih, beliau juga punya kepakaran dalam sisi bahasa. Ya, beliau itu paham juga dari sisi lughah, dan memang karya beliau rahimahullah, beliau punya karya yang ada dalam bidang hadis itu ada seperti Riyadhus Shalihin ini secara Sahih Muslim, ada juga dalam kitab fikih juga ada, bahkan dalam beberapa jenjang. Ada yang jenjang bawah ya, yang singkat-singkat seperti Minhajul Thalibin, ada yang di atasnya lagi Rawdatul Thalibin, ada yang perbandingan mazhab itu dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Kemudian dari sisi lughah beliau diantaranya menyebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, ada juga sisi bahasa juga yang beliau punya kitab tersendiri. Padahal Imam Nawawi umurnya itu singkat, hanya sekitar 40-an tahun. Ya, hanya sekitar 40-an tahun. Namun kalau belajar, satu hari itu menghabiskan waktu belajar itu mesti menghadiri 12 majelis. Ya, 12 majelis. Kalau kita ya satu hari cuma 1 jam. Kalau Imam Nawawi 12 majelis. Taruhlah satu majelis 1 jam, berarti 12 jam habis untuk belajar, belum untuk nulis, belum untuk urusan-urusan yang lainnya lagi. Ini kebiasaan beliau. Di antaranya kita dapat lihat bagaimana beliau punya kefakihan dalam menjelaskan kosakata juga seperti tadi. Nah, sekarang apa faedah-faedah dari hadis tadi? Yang pertama kita lihat tentang keberanian seseorang yang bernama tadi Abu Dujana. Sangat berani dalam berjihad. Sangat berani dalam berjihad. Sahabat-sahabat yang lainnya tadi awalnya berani ngacung, angkat tangan, semua mau pegang senjata Nabi SAW atau pedang Nabi SAW. Namun ditanya, siapa yang mau berjihad dengan benar, dengan gagah berani, dengan mengambil pedang ini? Cuma yang namanya Abu Dujana saja yang berani ngacung ketika itu. Saya wahai Rasulullah, saya bisa menunaikan dengan haknya. Kemudian faedah yang selanjutnya lagi, Rasulullah SAW memotivasi para sahabat agar bisa semangat pergi berjihad.
agar bisa semangat pergi berjihad. Dengan cara tadi, siapa yang berani mengambil senjata beliau, teruskan untuk pergi berjihad. Namun tadi yang pertanyaan kedua yang beliau tanyakan, faman yakhudhu bihaqqi, siapa yang berani pergi jihad namun dengan benar, ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian ketika pergi, ya dia benar-benar tunaikan aturan-aturan jihad ketika pergi berjihad. Jadi kita bisa simpulkan di sini, ini cara Rasulullah SAW, di antara cara beliau untuk memotivasi para sahabat radhiyallahu anhum. Kadang Nabi SAW motivasinya dengan cara yang lain lagi. Pernah Ali bin Abi Thalib, ini jadi orang yang ditunjuk oleh Nabi SAW juga. Namun sebelumnya Nabi SAW itu tanya kepada para sahabat, atau beliau itu menceritakan kepada para sahabat, nantinya akan diserahkan bendera, yaitu bendera Panji. Kita sebut Panji itu maksudnya bendera ya, ketika perang ya. Bendera ketika perang ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, lalu Allah dan Rasulnya pun mencintai dirinya. Kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, lalu Allah dan Rasulnya itu mencintai dirinya. Dan nanti lewat tangannya lah nanti akan raih kemenangan. Maka sama dengan cerita ini, seluruh para sahabat yang dengar itu, kemudian mereka katakan bahwasanya kami ketika itu gila-gilaan ingin mendapatkan kekuasaan, ingin dapatkan kepemimpinan, ingin dapatkan bendera seperti itu. Cuma pada saat itu saja kami rakus kepemimpinan. Kenapa demikian? Karena di dalam hadis disebutkan orang yang nanti ditunjuk itu adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, Allah dan Rasulnya pun mencintai dirinya. Karena ada sifat seperti ini, maka semua sahabat tadi ingin dapat bendera tersebut. Karena ada sifat seperti ini, semua para sahabat ingin mendapatkan bendera tersebut. Namun ternyata ketika itu Rasulullah SAW tidak bertanya yang hadir. Malah Rasulullah SAW tanya, Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Rasul tidak tanya yang ada di sini si A, si B, si C, tidak. Namun cari orang lain yang tidak hadir. Kemudian ada sahabat yang menyebutkan Ali bin Abi Thalib itu matanya sedang sakit, maka tidak hadir. Kemudian Rasulullah SAW itu panggil si Ali, suruh bawa ke sini. Rasulullah SAW doakan Ali, intinya beliau itu sembuhkan dengan izin Allah. Ali itu sembuh, ya. Dan ketika itu Ali mengatakan bahwasanya tidak ada bekas sama sekali dari penyakitnya tadi setelah Nabi SAW melakukan pengobatan dengan cara beliau. Dengan izin Allah tidak ada bekas sama sekali. Maka kalau mau doakan orang yang sakit, itu doakan dengan ya Allah berikanlah kesembuhan yang tidak membekas. Ya Allah berikanlah kesembuhan yang tidak membekas. Dan ini doa-doa Nabi SAW ketika kunjungi orang sakit seperti ini. Nah ketika itu lantas bendera tadi, panji tadi diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib, tidak kepada orang-orang yang hadir. Ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian, para jamaah sekalian, ada orang yang mati-matian cari sesuatu tidak dapat. Yang tidak nyari malah dapat. Ada yang sehari-hari kerja keras ingin dapat hal itu malah tidak dapat. Namun ada yang tidak nyari-nyari, Allah takdirkan dia itu dapat. Ya, ini mesti meyakini takdir dengan benar seperti itu. Ya, kalau orang itu yakini takdir dengan benar, apapun yang diberi maka dia syukuri. Kalau memang tidak jatahnya, bukan rezekinya, maka dia terima. Memang takdirnya sudah seperti itu. Inilah yang namanya bentuk beriman kepada takdir. Ya, maka harus beriman pada takdir yang benar. Kalau orang beriman pada takdir yang benar itu nggak pernah sedih. Keadaannya susah dia pahami, ini sudah jadi takdir, Allah tahu ini yang terbaik untuk saya. Kalau dia dapat sesuatu pun dia tidak sombong, tidak ujub, karena dia tahu ini juga Allah yang beri. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu yang terbaik juga untuk saya. Maka diberi tadi.
Maka semuanya itu landasannya karena beriman pada takdir. Ketika dapat sesuatu dia syukuri, ketika nggak dapat, luput dari sesuatu, dia tidaklah bersedih. Ya, namun kalau orang tidak beriman pada takdir, gelisah terus. Ya, dalam keadaan dirinya itu gelisah terus, nggak dapat, ya nangis. Ya, dalam keadaan susah juga sedihnya bukan main. Dalam keadaan kena musibah sedihnya juga bukan main. Tidak merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada hikmah di balik itu. Allah takdirkan ini, ada hikmah-hikmah yang kita itu rata-rata tidak tahu. Kita tidak pandai untuk merenungkan seperti itu. Kita kembali tadi, berarti ini atas pilihan Rasulullah SAW memilih siapa yang nanti dipilih untuk berangkat. Dan ini salah satu motivasi Nabi SAW kepada para sahabat, termasuk dalam kisah Ali bin Abi Thalib tadi. Dan ini juga jadi dalil yang menunjukkan keutamaan sahabat Ali bin Abi Thalib. Namun para ulama, ya mayoritasnya itu menganggap urutannya dari khalifah yang utama itu dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah itu apa? Setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab. Ya, setelah Umar, Utsman bin Affan. Ya, di antara keutamaannya juga Utsman bin Affan itu menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah yang satu meninggal, Utsman menikahi yang lainnya. Siapa? Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Kemudian yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kalau ada yang menganggap Ali itu lebih dulu, nah ini biasanya inilah pemahaman yang bermasalah. Menganggap Ali lebih dulu daripada Abu Bakar, daripada Umar, daripada Utsman, atau lebih mengagungkan Ali, lantas Abu Bakar, Umar, Utsman dikafirkan. Ya, lebih mengagungkan Ali, lantas Abu Bakar, Umar, Utsman dikafirkan. Nah, ini pemahaman dari Rafidhah, pemahaman dari kaum Syiah yang menyimpang dari pemahaman terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu faedah yang lainnya lagi, boleh menyodorkan senjata kepada tentara atau pasukan ketika ingin menyerahkan pada dirinya. Ketika ingin menyerahkan. Namun yang diajarkan dalam Islam, adab untuk menyerahkan senjata atau pisau atau benda tajam, ya, bagian yang tajam itu bukan disodorkan kepada orang yang akan diberi, namun ke arah kita yang bagian apa istilahnya, ini sangat tajam, gagangnya itu yang diserahkan kepada orang yang berhak menerima atau yang akan kita beri senjata atau benda tajam tadi. Aturannya seperti itu. Namun dari sini boleh kita nawarkan atau katakan seperti ini siapa yang mau? Boleh saja kita ngajukan seperti ini kepada orang yang nanti akan diberi. Namun ketika menyerahkan, gagangnya yang kita serahkan, bukan bagian tajamnya. Ini demi menghormati orang yang akan diberi dan juga demi tidak mencelakai orang tersebut. Islam punya aturan seperti ini. Ya, Islam punya aturan seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya Islam ini mengatur untuk berbuat baik kepada siapapun. Sederhana sekali diatur dalam menyerahkan benda tajam saja seperti itu. Maka nanti ini berlaku untuk hal-hal yang lainnya, termasuk ini bapak-bapak yang nanti akan menjadi panitia kurban juga. Ada yang mesti dipahami dalam aturan-aturan kurban kaitannya dengan berbuat ihsan, berbuat baik kepada makhluk. Kata Nabi SAW, Nabi bersabda, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah itu menetapkan berbuat baik pada segala sesuatu. Nabi rinci setelah itu. Berbuat baiknya contohnya bagaimana? Fa idza qataltum fa ahsinul qitla. Jika bunuh sesuatu maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Jika menyembelih sesuatu sembelihlah dengan cara yang baik. Kemudian ketika ingin menyembelih hewan, Nabi SAW katakan setelah itu yang ketiga, falyurih dzabihatahu, maka senangkanlah hewan yang akan disembelih.
dibuat bendanya yang tadi digunakan untuk menyembelih dibuat tajam terlebih dahulu, jangan sampai tumpul, biar ketika disembelih itu langsung mati, tidak rasa sakit yang begitu lama. Jadi kalau paling bagusnya satu kali narik pisau langsung mati. Afdolnya seperti itu, bukan digorok-gorok terus sampai 10 kali 20 kali baru mati. Ini berarti tumpul dan ini menyusahkan hewan yang akan disembelih, membuat deritanya itu lebih lama. Namun kalau sekali tarik langsung mati, kalau ada pisau seperti itu lebih bagus. Maka bentuk berbuat baik kepada hewan tersebut itu ada. Ya, bentuk berbuat baik itu ada. Ini diantara bentuknya, senjatanya atau pisaunya atau pedangnya itu dibuat tajam. Ya. Ini kalau aturannya untuk kurban, dibuat tajam, dalilnya itu tadi. Contoh lagi, tidak menyiksa hewan ketika akan menyembelih. Ya, ini kaitannya dengan kurban gitu. Tidak menyiksa hewan ketika akan disembelih. Contoh menyiksanya bagaimana? Pisaunya ditodongkan kepada hewan yang akan disembelih. Ini loh, kamu nanti sebentar lagi nih. Ya, lagi kamu akan mati. Langsung di hadapannya atau diasah di depannya langsung. Tajam toh, sebentar lagi kamu mati. Ya. Tidak boleh. Itu tidak bentuk berbuat baik kepada hewan. Contoh lagi yang ketiga, memastikan hewan itu mati dulu. Ya, baru boleh dikuliti. Ada di antara tukang jagal ini dalam mempraktekkan penyembelihan, mohon maaf, ada yang tidak sabar. Tidak sabar ketika melihat sapinya itu masih berontak-berontak, masih belum tenang. Apa yang dilakukan? Biasanya kalau lihat sapinya itu masih ngamuk-ngamuk, ya padahal memang wajarnya memang seperti itu. Akhirnya bagian kakinya itu uratnya dipotong, set satu, kirinya lagi dipotong lagi, set dua. Masih berontak lagi, depannya lagi dipotong lagi, 3, 4 kaki dipotong urat-uratnya. Padahal itu mau dalam proses mati. Namun kalau dibiarkan sebentar, insya Allah nanti akan mati juga. Kalau pemotongan uratnya itu sudah benar, maka sebentar lagi itu akan mati. Biasanya tukang jagal tidak memperhatikan hal ini, tidak sabar. Mungkin karena orderannya itu banyak. Ya. Mungkin dikasih orderan 50 sapi. Wah, ini kalau nggak selesai 1 hari ini gimana ya? Ya harusnya ya tambah tukang jagal lagi untuk ngurus seperti itu, tidak tukang jagal yang sedikit. Kemudian tolong nanti dalam masalah pemilihan tukang jagal, Bapak sekalian yang jadi panitia kurban, ya kalau tidak jenengan itu yang jadi tukang jagal, pilih orang yang paham hukum. Kemudian yang kedua, pilih orang yang memperhatikan sholat. Ya, pilih orang yang memperhatikan sholat. Ingat, dalam masalah status hewan itu dikatakan bangkai, itu ada beberapa sebab. Bangkai yang kita bahas, bangkai itu ada beberapa sebab. Bangkai itu disebut maitah, karena ini nanti kaitannya dengan kurban. Jangan-jangan kita makan bangkai ketika hewan kurban itu disembelih. Yang pertama itu kaitannya, ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau sebutkan yang pertama disebut bangkai, ini kaitannya dengan cara penyembelihan yang tidak benar. Ada disebutkan dalam, nanti silakan dilihat surat Al-Maidah ayat keempat. Itu ada disebutkan wal munkhaniqatu, hewan yang mati itu karena dicekik. Pernah lihat ayam yang cuma diputar saja lehernya terus mati? Ya, ada seperti itu dijual di pasar. Itu matinya mati bangkai. Cara penyembelihannya tidak benar. Cara penyembelihan yang benar bagaimana? Ambil pisau tajam, kemudian disembelih ayam tersebut. Tidak main putar leher tadi. Kita sebut apa? Hah? Cuma dipelintir gini lehernya terus mati. Ya. Dan biasanya nanti punya tanda ketika
saat mau dimakan kok kepalanya kayak gini, kok nggak kayak disembelih. Ya, biasanya kelihatan. Lihat dari cara penyembelihannya. Bisa jadi juga karena tidak disembelih, ini sudah sakit terlebih dahulu terus mati. Kambingnya mati atau sapinya itu mati. Tidak lewat proses penyembelihan. Statusnya berarti apa? Bangkai. Statusnya bangkai. Kemudian yang kedua, dari cara penyembelihan tadi, tidak memakai bismillah. Atau pakai bismillah namun disajikan untuk selain Allah. Ya. Karena ada dua bentuk di sini ya. Ada yang orang itu dia pakai untuk sajen misalnya, namun pakai baca bismillah ketika untuk sajen tadi, bismillah. Namun ini untuk sesajen pada selain Allah. Untuk tumbal, namun diawali dengan apa? Bismillah. Syirik. Ada yang untuk Allah, ada yang tidak seperti itu. Namun dia tadi kalau tadi itu pakai bismillah, ini pakai nama selain Allah ketika menyembelih. Ya, dengan nama misalnya jin ini, jin itu, ya. Kemudian disembelih. Ini juga masuk syirik. Ya, kalau masuk syirik, maka yang dihasilkan itu hewan yang haram, statusnya bangkai. Ini cuma adalah masalah baca bismillah atau tidak. Makanya ketika para sahabat itu ragu tentang makanan daging yang diberikan oleh suatu kaum, mereka tanya pada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, kami dapat daging, namun kami tidak tahu daging ini dibacakan bismillah ataukah tidak." Ini tanda bahwasanya para sahabat sudah paham. Daging itu yang halal itu kalau disembelih itu dibacakan bismillah. Namun di sini masalahnya bukan itu. Statusnya itu masturul hal. Masturul hal itu maksudnya kita tidak tahu, tapi yang bawa ini orang muslim. Maka Nabi SAW sikapi bukan berarti tidak dimakan. Nabi katakan, sudah kamu tidak tahu bukan berarti itu jadi masalah. Sudahlah makanlah, namun sebutlah samu alaih. Namun sebutlah bismillah di awal. Tetap boleh dimakan. Apa di sini alasannya Nabi SAW suruh tetap makan? Karena kita terlalu banyak suuzon nanti pada orang. Kemudian yang kedua, terlalu menyusahkan kita. Apa-apa kita mesti cek dulu. Ini sudah dibaca bismillah atau belum? Datang ke pasar Imam Kiri, kemudian tanya, lihat daging, Pak ini dapatnya dari mana ini? Ya, ini proses penyembelihannya bagaimana? Mau coba bismillah apa ora? Terus yang menyembelih ini rajin sholat apa tidak? Detail seperti itu. Datang ke supermarket juga demikian. Datang ke market-market yang besar juga demikian. Tanya dulu kepada kasirnya coba. Ada juga yang sampai datang ke warung makan, tanya seperti itu juga. Mau makan ini. Karena saya pernah dapat pertanyaan ini langsung. Saat saya setiap kali mau makan di warung makan, saya itu tanya kepada penjual makanannya itu, dia sembelih bagaimana. Habis saya bilang, aduh Bu, kamu kayak gitu kok susah sekali hidupnya ya. Saya itu cuma kalau makan ya makan aja langsung, baca bismillah sudah selesai. Dia tanya detail. Urusannya ya jadi berat kamu tanya detail. Kalau nggak tanya-tanya, makan saja ya sudah selesai. Ini masalahnya dia pengen tahu detail seperti itu. Intinya kalau itu dari orang-orang muslim, ini ada di negeri kita, maka kita anggap itu asalnya itu halal. Kalau ragu-ragu, sudahlah baca bismillah di awal, terus kemudian makan. Terus yang ketiga, status dikatakan bangkai. Tadi yang pertama cara penyembelihan, yang kedua bismillah. Yang ketiga, orang yang menyembelih. Orang yang menyembelih itu cuma dari dua golongan. Yang pertama muslim, yang kedua itu ahli kitab. Kalau muslim sudah jelas. Terus kok bisa ahli kitab? Lihat di surat Al-Maidah ayat 5.
wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Dan makanan ahli kitab itu halal untuk kalian. Kata Ibnu Abbas, ini bukan sekedar makanan, namun yang dimaksudkan to'am di sini adalah sembelihan. Karena kalau cuma sekedar makanan nggak perlu dibahas. Karena yang rawan itu sembelihan. Bukan dia bawa tiwul, bukan dia bawa tempe dan yang lainnya seperti itu. Untuk kita bukan. Itu nggak masalah. Namun yang masalah di sini sembelihannya. Maka Allah tegaskan, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Makanan ahli kitab itu halal untuk kalian. Berarti jadi halal. Ahli kitabnya itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Yahudi Nasrani yang dulu apakah yang sekarang? Yang sekarang juga sama. Karena sama-sama punya kitab. Walaupun semuanya kitabnya sudah berubah. Tetap disebut dengan ahli kitab. Apakah dia sebut bismillah ketika menyembelih? Itu bukan urusan kita. Enggak usah cari tahu. Ya, yang penting dia dari golongan yang layak untuk menyembelih. Jadi yang pertama tadi siapa? Dari sisi orang Muslim. Yang kedua ahli kitab. Syarat Muslim apa? Sholat. Maka jenengan bisa simpulkan dari sini, bisa simpulkan sendiri tentang status orang yang tidak sholat. Mendingan ahli kitab itu masih boleh hasil sembelihannya. Orang yang tidak sholat tidak boleh. Masih mending ahli kitab kan? Masih mending ahli kitab. Daripada orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat dia itu menyembelih makanan yang jadi bermasalah. Menurut ulama-ulama yang mengatakan ya orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Lebih parah dari sisi hewan yang disembelih. Karena kalau ahli kitab masih halal. Namun kalau orang yang meninggalkan sholat masalah. Walaupun baca bismillah. Walaupun mulutnya komat kamit, baca zikir-zikir macam-macam, gak butuh, ya, gak dibutuhkan. Yang dibutuhkan dia itu syaratnya Muslim. Muslim itu harus sholat. Dan saya pernah ditanya ini tentang orang yang gak sholat terus dia sembelih. Itu kalau dibacakan bismillah gimana? Mau baca bismillah, mau dia baca apapun juga gak manfaat. Sampai dia sholat. Kuncinya cuma satu. Suruh sholat. Baru selesai. Ya, dia mau mulutnya kumat kamit baca zikir. Mau baca sholawat. Membaca apa. Enggak sholat ya enggak manfaat. Tunggu sholat dulu. Lalu dia menyembelih baca bismillah. Baru jadi halal hasil sembelihannya. Ya, itu kaitannya dengan disebut maitah tadi. Ada berapa? 3. Yang pertama dilihat dari cara yang tidak benar. Yang kedua tidak baca bismillah atau dia sebut nama selain Allah. Yang ketiga dari sisi orang yang menyembelih. Berarti paling enak kita makan apa berarti? Selain daging ya. Iwak laut itu gak masalah. Iwak laut itu jenengan gak usah cari-cari tahu loh apa. Walang juga gak masalah. Ya ada yang alergi ini ya bukan urusan saya, pokoknya enggak masalah. Kita bahas halalnya. Ini enggak mau, saya juga enggak pas juga. Ini yang mau, ini ada yang enggak, ya monggo silahkan. Namun kalau kaitannya dengan daging punya syarat-syarat seperti itu. Makanya kalau mau pilih makan paling enak itu iwak laut, sudah selesai. Ya, yang penting ikan lah, selesai. Tiwul, tempe sudah itu sudah. Gak usah tanya-tanya macam-macam lagi. Makan tenang sekali. Namun kalau milih makanan yang super mahal, yang daging-dagingnya itu ada, wah ini sudah was-was ini. Wah ini bagaimana ini? Apalagi kalau tinggal di negeri-negeri yang bermasalah, tinggal di Jepang, tinggal di Korea, tinggal di Cina, tinggal di India, serba masalah lagi. Ya, mendingan dia makan sayur aja dan nasi aja setiap hari. Kalau enggak dapat iwak laut baru dia nanti makan. Kalau enggak ya enggak usah. Nih paham ya? Itu tadi kaitannya dengan bangkai. Kita kembali tadi berbuat ihsan. Ya, kita diperintahkan untuk berbuat ihsan. Tadi pelajarannya dari mana? Yaitu dalam hal menyodorkan senjata atau benda tajam itu dibolehkan
namun baiknya bagian gagangnya yang kita serahkan, bukan bagian yang tajamnya. Ya, bukan bagian yang tajamnya. Ya, itu baru seputar yang kita kaitkan itu dengan masalah kurban, baru seputar ingin menyembelih. Belum nanti pembelian hewan kurban. Ya. Belum pemilihan hewan kurban. Ingat, karena kurban itu disebut kurban. Kurban itu artinya mendekatkan diri pada Allah. Sehingga kalau orang mendekatkan diri, jangan kalah dengan orang musyrik. Orang musyrik itu kalau mau dijadikan suatu untuk sajen, maka dia pilih suatu yang istimewa. Gak mungkin dia kasih lembu yang kurus-kurus, gak mungkin. Iya kan? Wah, kena marah itu nanti. Bahu reksonya itu nanti marah. Ya, yang diberikan sajen juga itu nanti marah. Marah besar. Apa-apaan kamu sajikan saya itu kurus-kurus kayak gini. Maka sama, kita mau berkurban karena ini untuk Allah, lillah, pilih yang terbaik. Ya, hewannya itu dipilih yang terbaik, dihindarkan yang cacat-cacat. Ada cacat yang wajib dihindari, ada. Kalau ini ada, membuat hewannya jadi bermasalah. Disebutkan dalam satu teks hadis. Buta sebelah, jelas butanya. Sakit, yang jelas sakitnya. Pincang, yang jelas pincangnya. Apalagi? Kurus, yang sampai tidak punya, sampai sumsum tulang pun gak ada. Ini wajib dihindari, wajib. Kalau ada berarti cacat. Kalau ada cacat ini tidak boleh dijadikan kurban. Namun kalau ada cacat yang kedua yang hukumnya makruh, tanduknya patah, retak, kupingnya bolong atau terpotong, terus biji pelirnya cuma satu, kita sebut apa? Sanglir. Ya, biasanya kan turun harganya nggih, turun harganya. Makruh. Kenapa sebut makruh? Dia tidak berpengaruh, cacat-cacat yang kedua ini tidak berpengaruh pada kualitas daging. Ya, tanduknya mau patah, dia tetap bisa gemuk. Kupingnya itu ada yang bolong atau ada yang terpotong, tetap bisa lemu. Sanglir juga tetap bisa lemu. Jadi tidak terpengaruh dengan cacatnya tadi. Itu namanya cacat yang makruh. Boleh nggak hewan kurban dipilih yang ini, yang betina, wedok, boleh nggak dipilih? Boleh. Apalagi kalau nggak punya duit untuk dapat yang lanang karena super mahal, maka beli yang tadi yang betina harganya lebih murah, boleh. Namun kalau ada yang jantan itu lebih bagus. Dan yang biasa dipilih oleh Nabi SAW itu yang punya sifat-sifat sebagai berikut. Yang punya sifat sebagai berikut, ini yang paling bagus. Yang pertama jantan, yang kedua warnanya putih. Warnanya putih. Yang ketiga bagian perutnya di sini ada tanda hitam. Yang keempat bagian matanya dikelilingi tanda hitam. Namun belantik-belantik itu nggak paham seperti ini. Kalau dia paham ini adalah sapinya, ini sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bisa dikasih harga tinggi. Namun belantiknya itu orang ngaji, ya masalahnya nggak ngaji itu nggak tahu cara-cara untuk nawarkan harga tinggi. Kalau saya jadi belantiknya, saya katakan ini kalau kamu jual 2 juta, saya jual 5 juta. Kenapa 5 juta? Wah, ini sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi. Ada hadisnya ini. Ya, belantiknya orang ngaji. Coba kalau belantik ngaji coba. Iya entah. Ada yang belantik di sini. Alhamdulillah berarti bisa naikkan harga sapinya tadi. Naikkan. Beritahu apa alasannya. Ada hadisnya ini. Saya pernah bagi buku kurban kan? Ya, sudah ada di situ rinciannya. Ada warna putih, tanduknya sempurna, masih lengkap. Itu harus harganya lebih mahal.
Nah, belati-belati cuma melihat ini gemuk apa tidak gitu, baru ini. Sebenarnya kalau dari sisi fisiknya, penampilannya bisa dibuat harganya lebih tinggi. Ya, itulah bedanya orang ngaji dengan orang yang tidak ngaji. Kalau ngaji itu sudah paham ini kayak begini nih. Wah, oh iya ya, ini saya bisa naikkan. Nanti dia ketika ingin tawarkan kurban pilihan Kanjeng Nabi, ya harganya kasih harga spesial. Ya, nanti yang beli-beli juga pasti ngaji-ngaji gitu. Oh iya ya, dulu saya dapat pas pengajian tuh kayak begini. Iya, langsung dipilih seperti itu. Paham ini dari sisi hewan yang dipilih. Kalau tadi dari cara penyembelihan, nanti cara pembagian dan pemanfaatan setelah hewan itu disembelih punya pembahasan tersendiri. Kapan-kapan baru dibahas. Ini kan masih lama. Tanggal 15 Zulqa'dah. Ya, itu masih setengah bulan lagi tuh. Nanti pertemuan berikut lagi baru disinggung lagi. Ada yang belum dapat buku kurban? Hah? Banyak? Oh lagi ngaji berarti ini orang ngaji. Nanti soalnya nanti beritahu saya jumlahnya berapa. Masih ada sebelum itu habis terjual. Taib. Faedah yang berikutnya lagi. Tadi setelah Abu Dujana, ingat ya, Abu Dujana itu kalau punya anak itu namakan, ini bagus sekali namanya nih. Kayak kelihatan gagah berani gitu. Namanya siapa? Abu Dujana. Oh masya Allah, itu yang dulu diberikan Nabi SAW pedang. Berarti pemberani. Ya, jangan pakai nama-nama yang sedih-sedih gitu. Ya, Abu Dujana. Abu Dujana di sini kita lihat ketika diberikan pedang, dia yang mau memegangnya dengan cara yang benar. Berarti menunjukkan bahwasanya manusia itu bertingkat-tingkat. Dari sisi semangat, dari sisi iman. Ya, itu bertingkat-tingkat imannya. Ada imannya kokoh, ada imannya lembek. Ya, ada yang pemahaman agamanya bagus, ada yang pemahaman agamanya kurang. Para sahabat seperti itu, tingkatan iman mereka berbeda-beda. Sehingga ada yang disodorkan mau pergi perang, Abu Dujana lebih duluan mau berani ketika itu. Dia imannya lebih kokoh dalam masalah ini. Mungkin yang lainnya juga sama, namun tidak seberani dari Abu Dujana. Ya, menunjukkan bahwasanya orang itu bertingkat-tingkat, termasuk bertingkat-tingkat juga dalam sisi iman. Maka iman seorang muslim antara satu dan yang lainnya itu berbeda-beda, tidak dalam satu derajat. Iman itu berbeda-beda, tidak dalam satu derajat. Dan tidak boleh dikatakan si A ini atau para sahabat Nabi SAW ini derajatnya sama dengan kita-kita. Tidak boleh. Atau Abu Bakar dengan Abu Jahal itu imannya sama. Tidak boleh. Ya, ini jelas berbeda. Ya, karena iman itu bertingkat-tingkat. Ini kaidah dari Ahlussunnah wal Jamaah atau prinsip dari Ahlussunnah wal Jamaah. Iman itu perkataan, kemudian perbuatan, dan juga perkataan, perbuatan, dan keinginan hati. Itu harus ada. Kemudian iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang itu karena maksiat. Kemudian juga yang dibahas di sini, iman juga berbeda-beda tingkatannya. Ya, ada yang tinggi imannya, ada yang rendah imannya, sehingga dalam masalah dia dapat ujian, dapat cobaan. Orang yang imannya lebih tinggi, cobaannya lebih berat. Orang yang imannya lebih rendah, lebih lembek, maka cobaannya biasa-biasa. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kemudian faedah yang lainnya lagi dari hadis ini, ketika seorang pemimpin memerintahkan untuk berjihad, maka wajib untuk pergi berjihad. Maka wajib untuk pergi berjihad. Dan yang paling mungkin sekali untuk pergi seperti ini para polisi dan tentara. Ya, ini paling lebih mungkin. Kalau rakyat-rakyat sipil nggak diajak seperti ini. Beda yang punya tugas. Sehingga kalau
memang aparat kepolisian dan tentara itu paham seperti ini akan semangat sekali untuk belajar, kemudian ketika menjaga keamanan, sampai pun nanti untuk jaga pos dan yang lain-lain, pekerjaan-pekerjaan seperti itu ada kaitannya dengan mereka, ya, dan ini lebih cenderung kepada mereka, maka mereka akan semangat untuk menjaga negara ini. Salah satu contoh ini bahkan jadi amal jariah ketika seorang itu menjaga di medan jihad kemudian mati di situ, maka dari penjagaannya tadi Nabi SAW katakan dia mendapatkan pahala terus sampai nanti, ya, dia itu walaupun sudah meninggal di dalam kubur tetap pahalanya terus ngalir. Ini bagi orang yang mati ketika menjaga di medan perang. Ini cuma tadi saya katakan cuma mungkin dilakukan oleh polisi dan tentara-tentara saja, karena mereka punya tugas seperti itu. Ya, maka kalau tentara dan polisi itu ngaji, alhamdulillah sekali dapat petunjuk, karena seperti inilah nanti jalan mereka. Ya, dibuat pengajian-pengajian seperti ini karena bentuk-bentuk jihad itu lebih diarahkan kepada mereka daripada kita-kita. Ya, daripada kita-kita berjuang seperti ini. Ini semua yang Nabi SAW ajarkan kepada mereka. Ya, sehingga harus ada memang pengarahan khusus kepada mereka sehingga tahu cara berjuang yang benar seperti apa, menjaga itu bagaimana, punya pahala-pahala sendiri, bukan hanya sekedar menjaga negara. Bahkan ini sampai mendapatkan pahala, berarti sama seperti menjaga syariat atau agama kita ini. Kemudian yang terakhir, faedah dari hadis ini menunjukkan ada kesempatan untuk beribadah, berjuang, berjihad, ambil kesempatan tersebut, tidak menunda-nunda. Ada kesempatan ambil, tidak ditunda-tunda. Ini maksud dari apa yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam bab ke-10 ini, yaitu mubadarat ilal khairat, bersegera untuk melakukan kebajikan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kami sampaikan, mugi-mugi manfaat. Ada yang ingin ditanyakan, monggo silahkan. Yang lain dulu. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Akan terjadi gerhana bulan. Banyak tentara yang mengaktif, tapi dia mendapat panggilan untuk membela negara. Nanti apakah kalau dia itu gugur, ada yang dipanggil namun yang non muslim, apakah nanti mereka itu pergi perang kemudian mati itu akhirnya disebut berjihad? Tidak. Amalan soleh kaidahnya cuma diberikan pahala bagi orang-orang beriman saja. Syaratnya harus muslim. Pernah Nabi SAW itu masuk di kebunnya Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ketika itu dia sedang ini tentang masalah kurma yang ditanam. Karena kalau kurma itu ditanam, kalau ini dimanfaatkan oleh orang banyak, kurma itu kan makanan pokok. Sama seperti padi yang kita tanam. Rasul tanya terlebih dahulu, ini yang tanam itu muslim ataukah kafir? Ya, kemudian Ummu Ma'bad ketika itu jawab, yang menanamnya itu muslim. Oh, berarti selesai. Berarti diterima. Berarti kalau dijawab itu yang menanamnya itu kafir, maka tidak diterima amalannya. Itu pentingnya Nabi SAW tanya kepada Ummu Ma'bad, yang nanam itu muslim ataukah bukan? Ya, jadi syaratnya itu. Ya, pokoknya syarat amal soleh bisa diterima, termasuk jihad bisa diterima, termasuk amal jariah bisa diterima. Syaratnya wajib muslim. Yang kedua, sholat gerhana perlu diterangkan juga. Baik. Satu, sholat gerhana perlu dipahami kita lakukan ketika gerhana itu benar-benar terjadi. Berarti di Imogiri ini terlihat gerhana. Karena Nabi SAW itu katakan,
Ya, idza ra'aitumuha, jika kalian itu melihat gerhana, maka lakukanlah sholat. Berarti sebaliknya, kalau gerhana tidak terlihat, tidak. Meskipun terlihat di TV, karena yang dimaksudkan adalah lihat langsung. Maka kalau diperkirakan seperti ini, diperkirakan pun belum menunjukkan nanti malam itu sholat. Tunggu sampai terlihat terlebih dahulu. Ya, ini syarat pertama. Kemudian adapun yang kedua, cara pelaksanaannya sebenarnya sederhana. Namun ada sedikit perbedaan sholat gerhana ini dibandingkan sholat yang lainnya. Sholat gerhana nanti terdiri dari dua bagian. Yang pertama sholat, yang kedua khutbah sholat gerhana. Kalau sholat gerhana ini dilakukan di masjid berjamaah. Ini kalau dilakukan di masjid berjamaah. Namun boleh pilihannya, karena Nabi SAW cuma mengatakan tadi, jika kalian melihat gerhana maka sholatlah. Maka masih boleh melakukan sholat sendiri. Ya, masih boleh melakukan sholat sendiri di rumah. Kalau seandainya tidak ada jamaah di masjid. Namun kalau melakukan jamaah di masjid, setelah itu ada khutbah sholat gerhana. Nah, kemudian cara melaksanakannya, sholatnya terdiri dari 2 rakaat. Namun setiap rakaat itu ada 2 rukuk, ada 2 sujud. Saya ulang, setiap rakaat ada 2 rukuk, ada 2 sujud. Yang normal kita lakukan 1 rakaat, 1 rukuk, 2 sujud, nggih. Namun yang ini sholat gerhana, dalam 1 rakaat ada 2 rukuk dan ada 2 sujud. Paham ini? Ada 2 rukuk, ada 2 sujud. Nah, sekarang cara pelaksanaannya diperhatikan. Kita kerjakan sholat seperti biasa. Terus baca Al-Fatihah. Setelah baca 2 iftitah. Setelah baca Al-Fatihah, setelah itu baca surat yang lainnya yang panjang. Jadi dikenal dalam sholat gerhana itu tidak ada surat-surat pendek, itu tidak ada. Kenapa tuntut surat yang panjang? Kalau gerhananya 2 jam berarti sholatnya 2 jam sampai selesai. Sesuai tuntunan seperti itu. Kalau mampu, ya, kalau imamnya cuma seputar surat kul-kul saja sudah, gimana lagi mau dipaksakan. Ini kalau mampu baca surat yang panjang. Lihat. Al-Fatihah surat panjang. Setelah itu ruku, Allahu Akbar. Setelah ruku, rukuknya juga di sini sama lamanya seperti berdirinya. Panjang juga. Karena rata-rata gerakan Nabi SAW untuk gerakan berdiri, gerakan ruku, gerakan bangkit saking ruku, gerakan sujud, itu rata-rata sama. Ya, kita balik lagi. Setelah ruku bangkit, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Setelah itu tangannya sedekap lagi, lanjut baca surat lagi, Al-Fatihah, baca surat panjang lagi. Setelah itu turun rukuk. Setelah itu turun rukuk lagi. Setelah itu bangkit lagi, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Baru turun sujud. Rukuknya sudah 2 kali. Rukuknya sudah 2 kali. Baca suratnya berarti juga sudah 2 kali. Baru turun sujud, Allahu Akbar. Lalu lakukan 2 kali sujud, bangkit ke rakaat yang kedua. Lakukan seperti rakaat yang pertama. Dalam 1 rakaat ada 2 ruku, ada 2 sujud. Sudah selesai sampai salam. Baru kemudian setelah itu imam naik mimbar memberikan khutbah singkat tentang gerhana. Dia jangan bahas politik, namun bahas gerhana. Nah, karena kondisinya beda. Kalau kait-kait kan gak manfaat. Kalau terjadi gerhana ya bahas gerhana. Nggak ada kaitannya dengan politik di sini. Wah, ini gerhana terjadi karena ada politik ini kayak gini. Apa nyambungnya? Nggak boleh bahas di situ. Bahas gerhana, ya sholat gerhana, ya khutbahnya ya bahas tentang seputar gerhana. Anjuran untuk yang ada berzikir, kemudian bersedekah, perbanyak istighfar. Namun bertakbirnya ini bukan takbiran, nggak ada kaitannya dengan takbiran teriak-teriak seperti kita ketika takbir Idul Fitri, tidak ada. Karena sifat sholat gerhana itu untuk nakut-nakuti, bukan untuk senang-senang.
Ya, sehingga kalau ini bukan untuk senang-senang, jangan banyak-banyak selfie, jangan banyak-banyak moto-moto, perbanyak sholat, perbanyak istighfar, perbanyak sedekah. Jangan ikut tren. Ya, wah saya mau lihat itu dulu lama-lama, enggak, sholat dulu. Ya, itu yang mesti dilakukan. Dengan catatan tadi di awal nih, kalau terlihat gerhana. Kalau sini tidak terlihat, Jakarta terlihat, berarti kita tidak sholat. Orang Jakarta yang sholat. Ya, syaratnya kelihatan atau tidak? Ada lagi? Saya pernah sholat udah subuh, sholat di suatu masjid. Sedang tahiyat Ibrahim, sholat Ibrahim. Sedang baca sholat Ibrahimiyah. Sholat di komah. Nah, sholat Ibrahimiyah, jadi kan lagi sholat sunnah, kemudian sholat diikomati. Terus belum salam gitu. Sholat dikomati, terus di ujung sok itu ada yang ngundang. Sholat udah dikomati. Seolah-olah menyindir saya harus menyelesaikan sholat, terus membatalkan sholat. Sholat udah dikomati. Yang saya tanyakan, apakah saya kalau meneruskan sholat itu sampai salam, saya yang berdosa, apa yang komat yang tidak toleransi? Baik. Kedua, kapan sholat itu bisa dibatalkan? Terima kasih. Ya, jadi pertanyaannya, kita sekarang sudah berada di tahiyat akhir, sedang baca bacaan tahiyat, yaitu di sini sudah sampai sholawat, berarti sebentar lagi nanti akan salam. Kemudian berkumandanglah iqomah. Ya, kita ingin menyelesaikan ataukah putus sholatnya tadi demi kita melanjutkan sholat bersama imam. Di sini nanti dirinci. Ya, kalau kita itu tetap masih bisa menyelesaikan dan tidak terlalu terat dari imam, wong kita rampungkan nanti dapat imam juga, maka kita tetap lanjutkan sholat sampai selesai. Namun kalau kita itu mulai saking awal, mulai dari rakaat pertama, lagi rakaat pertama, baiknya dibatalkan. Karena Nabi SAW itu mengatakan, tidak ada sholat sunnah ketika iqomah itu berkumandang selain sholat wajib. Ya, tidak ada lagi sholat sunnah ketika iqomah dikumandangkan selain sholat wajib. Ya, jadi cuma ada sholat wajib saja. Namun dirinci tadi, kalau masih bisa dilanjutkan, maka kita lanjutkan. Nggak usah dengar orang yang ngomong tadi, dia itu nggak paham. Ya, suruh ngaji dulu, akhirnya jadi paham. Ya, makanya nggak usah dengar. Itu kadang mungkin tiang sepuh, orang yang masih emosian, ya kadang nggak punya ilmu. Dari kita kayak gitu, cukup kita lanjutkan saja. Kalau mau jelaskan nanti ketika dia tanya, kok dilanjutkan sholatnya? Nah, jawab saja, kan saya masih bisa menyelesaikan, saya tidak telat dari imam. Kecuali kalau kita selesaikan, akhirnya imam sudah sampai mau rukuk, baru kita nanti ikut. Nah, itu baru masalah. Ini masih bisa dapati imam karena cuma sholat Ibrahimiyah. Maka kalau sudah sampai sholat Ibrahimiyah, sudah selesaikan sampai situ. Karena itu rukun, baru salam, baru lanjutkan sholat ikuti imam. Tidak perlu tambah dengan doa-doa yang banyak lagi karena sudah iqomah. Karena tadi aturannya tidak ada lagi sholat sunnah ketika iqomah berkumandang kecuali sholat wajib saja yang boleh dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Terus hukum kapan sholat itu bisa dibatalkan? Nah, dirinci tadi kapan kita? Kalau sholat fardu baiknya tidak dibatalkan. Allah berfirman, "Wala tubtilu a'malakum." Jangan batalkan amalan kalian. Karena sholat wajib dilanjutkan. Namun kalau sholat sunnah bebas untuk dibatalkan. Karena sifat sholat sunnah lebih ausa, kata Imam Suyuti. Ausa itu apa? Lebih longgar aturan-aturannya. Tidak seketat sholat wajib. Sedang sholat fardu terus gempa gitu. Wah, itu masalah lain lagi itu. Nah, sholat fardu terus gempa, ya sudah kabur saja, nanti baru lanjutkan sholat lagi. Masalah lain lagi ini. Baik, monggo. Ya, puasa sunnah ayamul bid ya.
Taib. Ditanya, tanggal 13, 14, 15 kita puasa Ayyamul Bid. Boleh nggak diganti 14, 15, 16? Tidak bisa. Ayyamul Bid itu harinya sudah pasti 13, 14, 15. Jadi kan geser-geser nggak lagi Ayyamul Bid. Ya, Ayyamul Bid sudah jelas 13, 14, 15. Apa tanda Ayyamul Bid? Lihat bulan, kelihatan besar. Jadi kan geser itu sudah tidak lagi seperti itu. Maka bukan lagi Ayyamul Bid. Pokoknya 3 hari ini. Namun kalau orang terkendala dengan 3 hari ini, tolong dipahami, Ayyamul Bid bukan wajib. Kok kita itu khawatir sekali saya nggak dapat itu? Enggak masalah kamu nggak dapat. Sudah dapat 2 hari kan? Ya sudah. 1 hari lagi bebas mau lakukan kapanpun. Tidak dapat Ayyamul Bid, ganti dengan puasa 1 bulan itu 3 hari. Harinya kapan? Bebas. Jangan nganggap wajib. Ya, sesuatu yang wajib sesuatu yang bukan wajib jangan dianggap wajib. Ya, kalau luput ya sudah resiko. Ya, mau digeser tanggal 16 monggo silakan. Namun tidak lagi disebut 16 itu Ayyamul Bid. Ayyamul Bid cuma apa? 13, 14, 15. Namun kalau uzurnya 13 tidak bisa sudah 14, 15, 16. Namun 16 tidak masuk Ayyamul Bid. Nanti masuk pahala puasa 1 bulan 3 hari. Puasa Ayyamul Bid itu masih kalah dengan puasa Senin Kemis. Ya. Puasa Senin Kemis itu pahalanya lebih besar. Kenapa pahalanya lebih besar? Senin Kemis harinya lebih banyak. Ayyamul Bid cuma 3 hari. Senin Kemis 1 bulan 8 hari. Jadi jangan terlalu anggap istimewa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid kalah dengan Senin Kemis, apalagi puasa Daud. Masih kalah. Ya, kebanyakan kita pahami Ayyamul Bid itu super istimewa. Saya katakan masih kalah dengan Senin Kemis. Ya, seperti yang dikatakan oleh Said bin Waf Al-Qahtani juga ketika beliau jelaskan tentang masalah puasa. Ya, tentang masalah puasa Ayyamul Bid dengan Senin Kemis, beliau katakan lebih afdal puasa Senin Kemis daripada Ayyamul Bid. Karena harinya lebih banyak. Ya, jadi tadi solusinya kalau tidak mampu lakukan di 3 hari ini, lakukan bebas di hari kapanpun. Yang penting 1 bulan itu ada 3 hari puasa sunnah. Namun kalau mau lakukan yang lebih afdal, lakukanlah puasa Senin Kemis. Wallahu a'lam. Ada lagi? Lanjutkan Pak. Apa ya? Ya. Itu yang wajib itu kan ada 3 hari. Ketika kita hanya bisa melakukan 2 hari, apakah ganjarannya itu berkurang? Bagaimana yang? Apakah ganjarannya berkurang kalau kita cuma 2 hari saja? 2 hari berarti tidak dapat satunya. Ya jelas berkurang. Ya kan? Ya jelas berkurang. Enggak mungkin sama 3 dengan 2, enggak mungkin sama. Setahun itu setengah tahun ya. Iya. Karena Ayyamul Bid kan kalau kita puasa terus rutin sama seperti kita puasa selama 1 tahun. Karena 3 hari sama seperti 1 bulan. Karena dikalikan 10 jadi 30 hari. Kalau cuma 2 akhirnya kurang, cuma dapat 20 kali. Tetap dapat ganjaran. Yo nggak dibilang nggak dapat ganjaran, cuma dapat ganjaran 2 hari. Terus Tadi dikatakan jannah menerima pedang dan melihatnya. Kemudian memenggal kepala orang-orang musyrik, iya. Itu yang kita tangkap atau yang kita bisa artikan pada zaman sekarang ini. Masalah menyembelih tadi, menyembelih kepala itu ditebas gitu seperti itu. Ya. Nah, nanti saya takut ini pahaminya seperti pemahaman ISIS lagi seperti itu. Ya tadi yang cuma bisa melakukan ini 1, tentara dan polisi saja, itu tugas mereka. Ya. Kemudian senjatanya di sini disesuaikan juga zaman ke zaman, nggak mesti pakai pedang. Ya, pakai tembak juga boleh. Namun pelurunya ya beda, bukan dengan tembak mau tembak manuk bukan. Ya, yang jelas yang benar itu senjatanya. Jadi bisa sesuaikan seperti itu. Ya sesuaikan dengan zaman saat ini. Ya, berjihad itu bagaimana? Ya pakai senjata di zaman ini juga. Ya, tidak seperti itu, tidak dimaknakan teksnya seperti itu. Namun ini yang diceritakan di masa silam Abu Dujainah seperti itu, dan ini yang terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Jadi beliau
punya mertua. Jadi beliau itu kan punya tanah pekarangan yang sudah dibeli dari hasil gaji beliau. Nah, sementara tanah pekarangan itu ditanami pohon kelapa. Nah, setiap hasil pohon kelapa itu diambil oleh mertuanya. Nah, beliau itu maunya mertuanya itu izin. Nah, apakah harus izin apa tidak? Sementara memang itu kan hasil dari dia ya. Kemudian pekarangan. Nah, apakah mertuanya mengambil hasil itu halal apa haram? Baik. Jadi ada tanaman apa tadi? Kelapa. Kemudian diambil oleh mertua. Ya, diambil tanpa izin. Gitu. Berarti menantunya ini nggak ridho itu diambil. Ya, begitu. Maunya izin sama dia. Seandainya direlakan saja gimana? Ini dengan mertua ya, masa pelit-pelit banget nih. Iya, nanti sampaikan ya pada yang nanya, kenapa nggak relakan saja? Sudahlah sama mertua, buat baik pada mertua kayak gitu. Nggak usah terlalu neko-neko nanti harus izin dulu. Oh, sama orang tua juga kok. Ikhlas namun ngomong dulu. Ya sudah, sekarang kan sudah terlanjur ya kan. Sudah ngomong sama mertua, bilang, "Sudah Pak, saya sudah ikhlaskan walaupun kemarin nggak minta izin. Sudahlah, ambil saja." Gitu aja selesai kan. Daripada nanti minta izin, masalahnya rentetannya banyak sekali. Nanti masalahnya dengan istri, masalahnya dengan ini, masalahnya dengan ini. Itu aja, banyak ngalah saja lah dengan orang tua itu, jangan tambah ngomel lagi, tambah komentar lagi, nggak akan selesai. Ya. Sudah Pak Tentara? Pon? Sudah ya? Bilang seperti itu. Apa lagi? Apa lagi titipan apa lagi? Meminjamkan uang 25 juta kepada orang lain. Terus jaminannya gadenya sawah. Ya, terus Sawah itu digarap oleh dia, tapi kan tidak ada perjanjian untuk digarap, itu hanya jaminan saja. Terus digarap. Sawah digarap oleh orang yang meminjamkan uang. Ya, terus. Nah, hasilnya itu apakah halal atau tidak? Makainya saja sudah riba. Makai sawah tadi yang barang gade riba. Makan hasilnya lagi nanti makan riba. Serba salah. Ya, jadi tidak boleh dimanfaatkan sama sekali untuk barang gadai. Kaidahnya untuk barang gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang meminjamkan uang. Mau pakai alasan apapun nggak boleh. Dia gadai motor nggak boleh dipakai, ditaruh. Kecuali mungkin ada perawatan, nanti suruh yang punya motor nanti rawat gitu, kasih uang oli atau apa gitu, dia urus. Sawah juga demikian. Kalau dimanfaatkan masuk kaidah kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang dalamnya itu ada keuntungan maka itu adalah riba. Sudah. Besok suruh hadir pengajian biar bertanya langsung. Hah? Oh, rumahnya di Kebumen. Yuk sekali-sekali datang ke sini dari Kebumen untuk maju. Udah ya? Iya, Mbak. Ketika sholat jamaah, terus berarti sholat Jumat. Sholat Jumat pas lagi khutbah Jumat ada yang bicara, terus ini ada yang ngobrol, kemudian ada yang larang orang yang ngobrol. Nabi SAW katakan yang bilang suruh orang lain diam, dia juga Jumatannya bermasalah. Kecuali khotib yang ingatkan boleh, karena tugas khotib. Namun kalau yang kanan kiri yang ingatkan, hei diam, berarti yang bilang diam juga Jumatannya bermasalah. Karena nanti jadi ribut. Ini dia bilang diam, nanti yang ini jawab lagi. Terus kenapa kalau saya ribut? Enggak selesai masalahnya. Namun kalau khotib nanti ngomong, jamaah di belakang itu tolong diam. Kalau enggak keluar saya dari masjid. Nah, khotib enggak masalah. Bahkan khotib wajib untuk ingatkan jamaah yang ngel-ngel seperti itu. Isyarat beda. Yang penting enggak ngobrol.
Kita isyarat suruh gini, itu nggak ngobrol namanya. Tidak ikut dosa. Namun kalau bilangnya diam, malah masalah jumatannya. Cuma yang punya wewenang untuk ngomong khotibnya saja yang di mimbar. Dia boleh ingatkan itu adik-adik yang ribut, tolong diam. Bapak nggak boleh, yang jadi jamaah nggak boleh, karena tetap nggak akan selesai. Khotib yang punya wewenang, karena dia cuma satu suara, yang lainnya manut pada khotib. Ya, itu saja yang kita sampaikan kesempatan malam hari ini. Mungkin manfaat, dan ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan insyaallah kita akan bahas lagi pada pertemuan berikutnya, melanjutkan bahasan kitab Riyadhus Shalihin. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Semoga subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.